Astaga! Kamu masih hidup juga. Saya cuma mau ambil 5 juta. Anda pikir ini tempat minta-minta? Lihat diri Anda kayak gembel. Teman-teman, ini loh mantan suami aku. Datang ke sini, minta tarik 5 juta. Pakai baju kucel begitu. Hahaha, masih juga hidup rupanya. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang pria masuk ke bank dengan baju compang-camping. Sandalnya sudah aus, rambutnya kusut, dan wajahnya penuh debu jalanan. Ia datang hanya untuk menarik uang 5 juta rupiah. Tapi yang terjadi justru tak terduga. Pegawai bank itu menatapnya sinis, menghinanya di depan nasabah lain. Bahkan lebih mengejutkan, wanita itu ternyata mantan istrinya sendiri. Tawa berubah jadi nista saat si pria lusuh itu berdiri dan dengan tenang berkata, "Kalau begitu, saya tarik semuanya. 500 miliar tunai." Sekarang, apa yang terjadi selanjutnya akan mengguncang harga diri siapapun yang pernah menilai dari penampilan. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu panas menyengat. Langit Jakarta terlihat lengang dari jendela kaca gedung Bank Raya Mandiri cabang utama. Pegawai sibuk mengetik, nasabah antri dalam diam, dan suara mesin antrean terdengar berulang-ulang dari speaker di dinding. Namun suasana hening itu mendadak berubah ketika seorang pria dewasa masuk dari pintu depan. Bajunya lusuh, jaket jeans bolong di bagian siku, celana kain belel menggantung di atas mata kaki, dan sandal jepitnya sudah termakan usia. Tangannya menggenggam buku tabungan usang. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya penuh debu jalanan. Beberapa orang menoleh dengan pandangan heran. Ada yang memalingkan wajah. Ada yang langsung menutup hidung pelan-pelan. Itu orang gila ya? Kok bisa masuk ke sini? Bisik seorang wanita berdaster mewah. Pria itu berjalan perlahan ke loket customer service. Tapi belum sempat duduk, seorang pegawai perempuan dari meja teller langsung berdiri. Wajahnya langsung berubah saat mengenali sosok itu. Matanya menyipit, bibirnya mengerucut. Wanita itu bernama Rina. Dengan seragam ban rapi dan jilbab berwarna krem elegan, ia adalah teller senior yang dikenal galak namun profesional. Namun hari itu, sikapnya berubah drastis. Astaga! Desisnya sambil melipat tangan di dada. "Kamu masih hidup juga?" Rashid, pria itu, menunduk pelan. Wajahnya tetap tenang. "Saya cuma mau ambil 5 juta. Ucapnya pelan. "Tabungan saya masih ada. Insya Allah." Rina mendengus keras, lalu memanggil satpam dengan gerakan mata. Sambil berdiri, ia berkata dengan suara lantang, "Anda pikir ini tempat minta-minta? Lihat diri Anda kayak gembel." Beberapa nasabah mulai melirik. Ada yang menahan senyum. Ada yang tertawa kecil. Dengan ekspresi jijik, Rina menarik buku tabungan dari tangan Rashid, lalu membuka halaman depannya. Ia membaca nama nasabah. Tiba-tiba, bola matanya terbelalak. Rashid Darmawan. Nama yang dulu begitu ia benci. Nama yang pernah terukir di buku nikahnya sebelum ia robek dan bakar. Pria yang ia tinggalkan 8 tahun lalu karena dianggap miskin dan tidak punya masa depan. Namun ia menahan ekspresinya. Ia berpaling ke rekan sesama teller, lalu berkata keras-keras agar semua mendengar. Teman-teman, ini loh mantan suami aku. Datang ke sini, minta tarik 5 juta. Pakai baju kucel begitu. Hahaha, masih juga hidup rupanya." Beberapa pegawai mulai tertawa. Ada yang mengangkat alis. Seorang satpam bahkan mulai mendorong kursi roda pelan mendekati Rashid. "Bapak, kalau tidak ada keperluan penting, jangan duduk di sini ya.
kasihan nasabah lain. Namun Rashid tetap diam. Ia hanya menatap tajam ke arah wanita yang dulu pernah ia cintai. Rina, ucapnya pelan. Kau masih sejahat ini rupanya. Rina mendekat, membungkuk, lalu berbisik sambil menyeringai. Jahat? Aku cuma jujur. Lihat dirimu sekarang. Bahkan 5 juta pun kau harus mengemis. Dulu kamu bilang hidup akan membaik. Tapi nyatanya kamu tetap sampah. Rashid menggenggam tangan kanannya. Gemetar. Matanya berair. Tapi bukan karena sedih. Ia menoleh ke arah teller lain. Kalau sistem kalian belum rusak, coba cek saldo saya, katanya pelan. Rina tertawa sinis. Oke, kita buktikan sekarang. Ia kembali ke meja, memasukkan nomor rekening ke komputer. Sekilas, layar monitor menyala, dan diikuti suara ketukan keyboard yang berhenti mendadak. Wajah Rina menegang. Tangannya gemetar. Matanya melebar. Ia menutup layar komputer dengan cepat. Lalu berdiri, wajahnya memerah. Namun semua itu terlambat. Karena tiba-tiba, pintu ruang manajer terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk, dengan langkah cepat dan suara mantap. Maaf, siapa yang tadi mempermalukan Bapak ini? Semua pegawai kaget. Pria itu adalah manajer utama cabang. Suaranya dingin. Matanya menusuk tajam. Dengan langkah cepat ia menghampiri Rashid, lalu menunduk dalam-dalam. Maafkan kami, Pak Rashid. Kami tidak menyangka Bapak akan datang langsung. Biasanya dana investasi Bapak dikelola secara digital. Tapi tentu, kami siapkan ruang khusus untuk Bapak hari ini. Semua terdiam. Rina hampir tak bisa berdiri. Wajahnya membeku. Bibirnya gemetar. Apa maksudnya, Pak? Tanyanya pelan. Manajer itu tersenyum dingin. Pak Rashid adalah nasabah prioritas. Saldo gabungan dari seluruh rekening dan deposito beliau mencapai lebih dari 500 miliar. Dan kalian mempermalukan dia, hanya karena penampilan. Rina jatuh terduduk. Tangannya menutup mulut. Napasnya tercekat. Dan Rashid hanya menatapnya sekilas sebelum berkata pelan. Kalian hina aku karena baju. Tapi hari ini, aku tunjukkan siapa sebenarnya yang layak ditertawakan. Udara di ruang prioritas terasa sejuk. Aroma kayu mahal dan parfum eksklusif memenuhi setiap sudut. Sofa kulit asli berjejer rapi, dinding berlapis akustik, dan meja tamu dari marmer hitam mengkilap tampak menonjol di tengah ruangan. Di sana, Rashid duduk tenang. Jaket lusuhnya tetap melekat. Sandal jepit masih di kaki, namun sorot matanya berbeda. Ia tak lagi seperti gembel yang diremehkan. Ada wibawa tersembunyi di balik tatapannya yang hening. Manajer cabang berdiri di depannya sambil membungkuk sopan. Pak Rashid, kami sudah siapkan semua kebutuhan Bapak. Apakah ingin menarik sebagian dana hari ini? Rashid mengangguk pelan. 5 juta. Uang tunai. Tapi saya ingin minta satu hal lagi. Silakan, Pak. Minta teller bernama Rina datang ke sini. Sekarang. Manajer itu sempat ragu, tapi tak berani membantah. Ia segera keluar. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Rina melangkah masuk dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar. Langkah kakinya tak stabil. Di tangan kanannya masih tergenggam buku tabungan Rashid. Ia berdiri di ambang pintu, menunduk tanpa berani menatap. Rashid tak langsung bicara. Ia membiarkan hening menekan suasana. Sampai akhirnya ia berucap pelan. Duduk. Rina berjalan dengan langkah lunglai dan duduk di kursi seberang. Ia tak berkata apa-apa. Aku tahu kau kaget melihat aku hari ini, ujar Rashid. Rina hanya menggigit bibir. Matanya mulai berkaca. Dulu, kau tinggalkan aku karena miskin. Aku tidak marah. Aku hanya sakit. Tapi aku terima, karena saat itu aku memang bukan siapa-siapa. Ia menarik napas dalam, lalu menatap mata Rina. Kau hina aku hari ini, seperti kau menghina 8 tahun lalu. Tapi bedanya, sekarang aku punya kekuatan untuk membalas. Rina mulai menangis.
Maaf, aku tidak tahu. Rashid tersenyum pahit. Kau tak pernah peduli tahu. Yang kau tahu hanya uang. Dulu, kau tertawa saat aku diusir dari kontrakan. Kau pergi bawa harta satu-satunya yang kupunya, motorku. Kau tinggal di apartemen mewah, sementara aku tidur di emperan toko. Ia berdiri, lalu membuka jaketnya. Di baliknya ada kaos putih penuh lubang. Tapi dari bawah kaos itu, tergantung sebuah kalung kecil berbentuk logo perusahaan. Rina menatap kalung itu. Logo itu sangat familiar. Itu, logo Cahaya Mandiri Group. Rina menggeleng panik. Tunggu, itu perusahaan yang kamu? Ya, potong Rashid. Perusahaan itu milikku. Aku dirikan dengan 1 juta hasil kerja keras jadi buruh bangunan. Bertahun-tahun aku bangun bisnis sendiri. Aku berpakaian seperti ini bukan karena miskin. Tapi karena aku ingin melihat siapa saja yang masih menilaimu dari baju, bukan hati. Manajer bank yang berdiri di belakang ikut menunduk. Ia menyeka keringat di pelipisnya. Rina menangis makin keras. Bahunya terguncang. Ia menunduk. Wajahnya tenggelam dalam telapak tangan. Tapi Rashid tetap tenang. Ia menatap manajer, lalu berkata, "Saya tarik semua dana saya hari ini. Seluruhnya. 503 miliar, 720 juta, 85.000 rupiah. Baik, Pak, kami akan siapkan. Mohon waktu beberapa jam," jawab manajer gugup. Rashid tersenyum. Uang itu akan saya pindahkan ke bank cabang kecil di desa. Di sana, tidak ada yang menertawakan orang hanya karena sandal jepit. Ia berbalik, berjalan ke arah pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak. "Terima kasih, Rina. Kau ajarkan aku arti rendah diri dan sekarang, aku mengerti apa itu harga diri." Rina menangis diam-diam. Tak sanggup membalas sepatah kata pun. Dan pintu itu pun tertutup perlahan. Langkah kaki Rashid terdengar mantap saat keluar dari ruang prioritas. Meski masih mengenakan pakaian compang-camping, aura wibawanya kini memancar jelas. Bukan karena uangnya, tapi karena martabatnya yang tak lagi diinjak-injak. Pintu kaca utama bank terbuka otomatis saat ia melangkah keluar. Dan di luar sana, semua orang menoleh. Para nasabah yang tadi ikut menertawakan, kini menunduk diam-diam. Beberapa pegawai baru sadar bahwa pria yang mereka hina adalah pemilik grup usaha besar yang namanya sering muncul di berita ekonomi nasional. Di sisi kiri pintu, terlihat beberapa wartawan lokal yang entah bagaimana sudah berkumpul. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu Pak Rashid yang dermawan itu, kan? Yang bangun ratusan rumah gratis buat korban banjir." Wartawan lainnya langsung mengangkat kamera. "Pak Rashid, betul ini Bapak? Kenapa Bapak berpakaian seperti itu?" Rashid menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. Karena dunia ini perlu diuji. Uang bisa menyilaukan, tapi akhlak hanya terlihat saat kita dalam posisi paling rendah. Ia berjalan pelan menuruni anak tangga. Di belakangnya, 2 satpam berdiri kaku, tak tahu harus apa. Mereka pernah mengusirnya hanya karena penampilan. Kini, mereka hanya bisa menunduk sambil menggigit bibir. Namun yang paling mencolok adalah sebuah mobil Alphard hitam mengilap yang sudah menunggu di depan bank. Di sebelah sopir, berdiri seorang pria muda dengan jas putih dan lencana nama, Direktur Utama Cahaya Mandiri Group. Begitu Rashid keluar, pria muda itu langsung membuka pintu tengah dan membungkuk hormat. "Selamat siang, Ayah." Suara itu jelas, tegas, dan penuh penghormatan. Rashid tersenyum. "Terima kasih sudah datang, Reno." Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai saling berbisik. Beberapa mengangkat ponsel. Ada yang merekam. Ada yang hanya berdiri bengong, tak percaya apa yang dilihatnya. Jadi itu anaknya. Ya Allah, berarti benar. Dia pemilik Cahaya Mandiri. Di balik kaca bank, Rina berdiri mematung. Matanya membesar, napasnya terengah. Ia melihat semuanya dengan jelas dan hancur dalam diam. Air matanya jatuh, membasahi seragam bank yang tadi ia banggakan. Sementara itu,
Dari dalam mobil, Rashid sempat melirik ke jendela kaca tempat Rina berdiri. Mereka saling menatap. Hanya sebentar. Lalu Rashid menunduk dan perlahan-lahan menutup pintu mobil. Alphard itu pun melaju pelan, meninggalkan bank yang tadi begitu arogan memperlakukannya. Namun belum jauh dari sana, Reno, sang anak, berkata lirih. Ayah, besok pagi jadwal Bapak menerima penghargaan dermawan nasional. Mau saya siapkan pakaian baru? Rashid menggeleng sambil tersenyum. Tak perlu. Pakaian robek ini sudah cukup untuk membuka mata mereka yang buta karena kesombongan. Mobil itu pun melaju melewati trotoar, meninggalkan jejak pelajaran bagi semua yang menyaksikan. Di dalam perjalanan pulang, langit mulai mendung. Jakarta sore itu tampak suram, seolah ikut menyimpan dendam dan luka yang belum selesai. Namun di dalam mobil Alphard itu, suasananya justru tenang. Reno memutar layar di dashboard, menampilkan jadwal ayahnya untuk esok hari, wawancara televisi, penyerahan sertifikat tanah wakaf, dan jamuan dengan Menteri Ekonomi. Namun Rashid hanya diam, memandangi keluar jendela. Pikirannya kembali melayang ke 8 tahun lalu, saat ia berdiri sendirian di bawah hujan, usai diusir dari kontrakan kecil bersama istrinya, Rina. Saat itu, ia hanya membawa tas plastik berisi pakaian lusuh dan sisa uang 100.000. Tak ada rumah, tak ada pekerjaan, tak ada keluarga. Dunia seperti runtuh menimpa pundaknya. Ia ingat malam pertama tidur di emperan toko. Perut lapar, baju basah, dan tubuh menggigil. Namun justru dari titik itulah semuanya dimulai. Esok paginya, ia bangun dengan tekad baja. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, lalu mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia belajar bisnis dari buku bekas yang dikumpulkan dari tempat sampah. Ia ikut pelatihan gratis, menyusun strategi, dan memulai bisnis kecil jual beli material. Lambat laun, usahanya tumbuh. Ia membangun reputasi jujur dan tepat janji. Tak ada yang tahu, karena ia tak suka sorotan. Ia membiarkan orang menilainya dari hasil, bukan penampilan. Dan hari ini, di usianya yang ke-58, ia berdiri sebagai salah satu pemilik jaringan konstruksi terbesar di Asia Tenggara. Namun ia tetap tinggal di rumah kecil sederhana di pinggir kota. Ia masih makan nasi bungkus, dan masih menggunakan sandal jepit kemanapun ia pergi. Bukan karena pelit, tapi karena ia tahu, pakaian bukanlah ukuran harga diri. Mobil itu berhenti di depan rumah berpagar kayu tua. Rashid turun, lalu membuka gerbang kecil. Dari dalam, seorang wanita tua keluar tergopoh. Wajahnya keriput, namun penuh senyum. Sudah pulang, nak? Sapanya lembut. Rashid menunduk dan mencium tangan wanita itu. Sudah, Bu. Terima kasih masih menungguku. Itulah ibunya. Satu-satunya yang tak pernah meninggalkannya. Bahkan saat ia jatuh sejatuh-jatuhnya. Mereka masuk ke dalam rumah. Di meja kayu usang, sudah ada teh hangat dan pisang rebus. Sementara itu, di layar ponsel pegawai bank, video Rashid saat keluar dari bank telah viral. Judulnya, Pria Gembel Dihina di Bank, ternyata miliarder pemilik perusahaan raksasa. Komentar mengalir deras. Salut, Pak Rashid. Pelajaran besar buat yang suka menilai dari penampilan. Mana tuh pegawai yang ngetawain? Gak kelihatan mukanya sekarang. Sementara itu, di sebuah kos kecil pinggir jalan, Rina duduk menatap layar ponsel yang sama. Tangannya gemetar. Air matanya terus mengalir. Ia tak punya pekerjaan. Statusnya telah dicabut sebagai pegawai bank karena insiden hari itu. Ia mencoba menelepon orang-orang yang dulu ia banggakan, namun tak satu pun menjawab. Dan di pojok kamarnya, tergeletak buku tabungan tua berwarna biru muda. Buku yang pernah ia hina, yang ternyata berisi angka yang tak sanggup ia bayangkan. Namun semua sudah terlambat. Karena hidup selalu mencatat cara kita memperlakukan orang lain saat mereka terlihat tidak berdaya. Dan Rashid sudah membuktikan bahwa martabat bukan ditentukan oleh rupa, tapi oleh keteguhan hati dan keikhlasan dalam diam. Malam itu hujan turun deras. Di dalam rumah kayu sederhana milik Rashid,
Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak dan suara detak jam tua yang menggantung di dinding. Rashid duduk di kursi rotan, menatap bingkai foto di rak kecil. Foto itu sudah mulai pudar. Tergambar sosok perempuan muda dengan senyum manis, berdiri di samping pria sederhana yang mengenakan batik murah. Itu adalah foto pernikahannya dengan Rina, 18 tahun lalu. Rashid menutup mata. Ingatannya kembali ke masa saat ia bekerja serabutan hanya demi memberi makan istri yang terus menuntut lebih. Setiap kali ia pulang bawa uang pas-pasan, Rina akan mencibir. Tak jarang melempar piring ke dinding. Aku capek hidup miskin. Kamu nggak akan pernah sukses. Suara itu menggema di benaknya. Dan puncaknya, pada malam saat kontrakan mereka disegel karena menunggak, Rina memilih pergi bersama pria lain yang katanya lebih mapan. Malam itu, Rashid sempat duduk di tepi jembatan. Ia merasa dunia menolaknya. Tapi ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata, "Bangkit. Jangan mati karena manusia yang menghina. Hiduplah untuk membuktikan bahwa kau layak dihormati." Itulah titik baliknya. Ia mulai dari bawah, mendorong gerobak barang, mencatat pengeluaran dengan kertas sobekan, belajar akuntansi dari buku lusuh, menahan lapar demi menabung. Tak ada yang tahu ia pernah tidur di lantai gudang. Tak ada yang tahu ia pernah bekerja 3 shift tanpa tidur hanya untuk beli 1 dus semen. Namun semua penderitaan itu kini menjadi pondasi kokoh bisnis yang ia bangun. Reno, anak angkatnya, masuk membawa selimut. Ayah belum tidur. Rashid tersenyum. Belum. Ayah hanya sedang mengingat harga dari semua luka. Reno duduk di sebelahnya. Ia tahu, malam itu bukan sekadar hujan air, tapi hujan kenangan yang tak mungkin dihapuskan begitu saja. Pagi hari yang cerah membawa kabar yang jauh lebih panas dari matahari. Semua media nasional mulai memberitakan kisah Rashid Darmawan. Pria lusuh yang dihina di bank, ternyata miliarder pendiam pemilik Cahaya Mandiri Group. Pelajaran berharga dari gembel 500 miliar. Video dari dalam bank, saat Rashid dihina dan kemudian dijemput oleh manajer ke ruang VIP, telah menyebar ke berbagai platform. Di Twitter, ribuan komentar menyuarakan kekaguman. Di TikTok, potongan video itu dijadikan bahan renungan. Bahkan di televisi, nama Rashid mulai disebut sebagai simbol kebangkitan rakyat kecil. Namun yang paling mengejutkan adalah wawancara eksklusif yang ditayangkan malam itu. Rashid duduk sederhana di studio televisi nasional, mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang masih terlihat biasa. Namun tutur katanya menusuk dalam. Apa yang membuat Bapak tidak memakai kekayaan Bapak untuk hidup mewah, bahkan saat masuk bank kemarin? Rashid tersenyum. Karena kemewahan sejati bukan terletak pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang dirasakan. Saya ingin tahu, apakah masih ada manusia yang mampu melihat hati di balik debu dan luka? Wawancara itu ditonton jutaan orang. Dan di salah satu kamar kontrakan kecil yang pengap, seorang wanita menyaksikannya sambil menggigit bibir. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Di depannya, ada piring nasi yang belum disentuh. Rina. Ia memandang layar televisi itu lama sekali. Di matanya, ada sesal yang sudah terlambat. Ia mencoba tertawa kecil, namun berubah jadi tangis. Kenapa dulu aku buta, ya Allah? Gumamnya sambil menutup wajah. Beberapa pesan masuk ke ponselnya. Rin, itu mantan lo? Gila. Serius lu ninggalin dia pas miskin? Sekarang lu mau kemana? Lo harusnya minta maaf langsung ke dia. Tapi ia hanya bisa menangis. Dunia kini mengenal Rashid sebagai sosok penuh keteguhan. Sementara dirinya hanya dikenang sebagai wanita yang menertawakan suaminya saat jatuh. Sore itu, sebuah kabar kembali mengejutkan. Tim Cahaya Mandiri Group mengirimkan surat ke beberapa bank besar. Dengan ini kami menyatakan penarikan seluruh dana nasabah prioritas kami, Rashid Darmawan, dari semua lembaga yang pernah merendahkannya. Dana akan dipindahkan ke bank yang menjunjung nilai kemanusiaan, bukan kemewahan penampilan. Surat itu viral. Bank tempat Rina bekerja resmi mengumumkan penyesalan mereka secara publik.
Namun terlambat. Reputasi mereka jatuh, dan beberapa petinggi dipanggil ke pusat. Sementara itu, Reno kembali masuk ke kamar ayahnya malam itu, membawa map berisi undangan khusus. Ayah diundang untuk menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif nasional. Mereka ingin ayah naik ke podium utama. Namun Rashid hanya tersenyum tipis. Ayah tak butuh panggung, Nak. Ayah hanya ingin pesan ini sampai. Jangan pernah injak orang yang sedang jatuh, karena kadang mereka sedang ambil ancang-ancang untuk melompat paling tinggi. Sudah 3 hari berlalu sejak video Rashid viral dan seluruh negeri membicarakannya. Di sebuah kamar kontrakan sempit yang temboknya mulai lembab, Rina masih duduk termenung. Matanya sembab, rambutnya kusut. Pakaian yang ia kenakan sudah 3 hari tak diganti. Di tangannya tergenggam buku tabungan Rashid, buku yang dulu ia hina, yang kini jadi satu-satunya benda yang ia genggam erat seakan tak ingin dilepas. Ia mencoba menelpon satu persatu kolega lamanya. Tak ada yang mengangkat. Bahkan grup kerja yang dulu ia pimpin, kini mengeluarkan namanya. Suara-suara di dunia luar seperti mengejeknya. Namun hari itu, ia memberanikan diri. Rina berdiri. Ia membuka lemari kecilnya. Mengambil gamis yang masih cukup layak, menata sedikit rambutnya, dan keluar rumah dengan tekad bulat. Ia pergi ke kantor pusat Cahaya Mandiri Group, sebuah gedung pencakar langit berdiri gagah di pusat kota, dengan logo perusahaan berwarna emas menyala. Puluhan mobil mewah terparkir di bawahnya. Rina merasa kecil, tapi langkahnya terus maju. Ia masuk ke resepsionis. "Saya ingin bertemu dengan Pak Rashid Darmawan," ucapnya pelan, namun yakin. Resepsionis itu melihat wajahnya sekilas, lalu mengernyit. "Maaf Ibu, sudah ada daftar tamu terverifikasi. Nama Ibu tidak ada di sistem. Saya mantan istrinya. Tolong, saya hanya ingin minta maaf." Wanita resepsionis itu sempat terdiam, lalu meminta izin untuk menelepon. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda berpakaian formal keluar dari lift. Itu adalah Reno, anak angkat Rashid. Rina langsung menunduk. "Aku hanya ingin bertemu. Sekali saja. Aku tidak akan ganggu lagi." Reno menatap wanita itu dengan sorot tajam, namun tetap sopan. "Maaf, Ibu Rina. Ayah tidak menerima kunjungan dari siapapun yang dulu meninggalkannya saat terpuruk." Rina terkejut. Napasnya tercekat. "Tapi aku cuma mau bilang maaf. Aku salah." Reno tetap tenang. "Maaf tidak akan menghapus luka yang Ibu buat. Ayah saya belajar bangkit karena dikhianati. Tapi bukan berarti dia ingin membuka kembali luka itu." Air mata Rina menetes. Ia berlutut di depan lobi mewah itu. Orang-orang menoleh. Beberapa mulai merekam. "Aku rela dipermalukan, asal bisa bicara sebentar. Aku benar-benar menyesal." Reno menarik napas pelan. Ayah sudah memaafkan. Tapi dia tak ingin masa lalunya kembali mengusik ketenangannya. Rina menangis terseduh. Di tengah lobi yang dingin, ia terlihat seperti bayangan masa lalu yang tak diinginkan. Dan di atas sana, dari lantai 20, Rashid berdiri di balik kaca besar. Ia melihat semuanya, namun hanya berdiri diam. Wajahnya tak marah, tapi juga tak tersenyum. Di dalam hatinya, ia telah mengubur cinta itu dalam-dalam. Karena ada luka, yang meski dimaafkan, takkan pernah bisa kembali seperti semula. Pagi itu, udara di desa kecil di pinggiran Jawa terasa sejuk. Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon jati, dan suara burung menyambut hari dengan tenang. Di sebuah balai desa sederhana, bendera merah putih berkibar di halaman depan. Mobil Alphard hitam berhenti di tepi lapangan. Dari dalamnya, Rashid turun perlahan. Kali ini, ia mengenakan kemeja putih bersih dan peci hitam. Masih sederhana, tapi tubuhnya tampak lebih tegap dari biasanya. Di belakangnya, Reno membawa 2 koper besar berisi dokumen. Warga desa sudah berkumpul sejak subuh. Mereka mendengar kabar bahwa orang besar yang pernah diam-diam membangun jalan desa dan membiayai renovasi masjid akan datang lagi. Namun tak ada yang tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir Rashid menyentuh hartanya.
Di atas panggung kecil yang terbuat dari papan, kepala desa memperkenalkan sosok Rashid dengan air mata di mata. Ini orang yang dulu sering tidur di lumbung desa, yang dulu jualan air galon keliling. Hari ini, beliau datang bukan untuk menyombongkan kekayaan, tapi untuk menyerahkan semuanya kepada kita semua. Warga terdiam. Beberapa mulai menunduk. Ada yang tak kuasa menahan tangis. Rashid maju, memegang mikrofon tua yang suaranya bergetar. Suaranya pelan, tapi menyentuh setiap hati yang mendengar. Saya lahir dari tanah ini. Saya pernah diinjak, dihina, dianggap tak berharga. Tapi saya belajar bahwa kemuliaan tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari seberapa besar kita memberi tanpa mengharap kembali. Ia menoleh ke Reno, lalu memberi isyarat. Reno membuka koper. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen kepemilikan lahan, sertifikat deposito, dan surat hibah perusahaan. Saya serahkan seluruh aset saya untuk desa ini. Rumah sakit gratis akan dibangun. Sekolah baru akan didirikan. Modal usaha akan dibagikan. Tidak akan ada lagi anak putus sekolah. Tidak ada ibu melahirkan yang ditolak rumah sakit. Tidak ada petani yang tak bisa panen karena tak punya pupuk. Suasana hening berubah jadi tangis haru. Warga desa menunduk. Ada yang memeluk satu sama lain. Beberapa anak-anak berlari memeluk kaki Rashid. Namun Rashid hanya tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Karena semua yang ia cari dalam hidup, bukan kemewahan, bukan balas dendam, melainkan ketenangan, akhirnya ia temukan. Hari itu, seluruh media datang. Namun Rashid menolak diwawancara. Ia menolak tampil di televisi. Bahkan ia menolak dipuji. Karena katanya, kalau aku dulu dihina karena miskin, biarlah aku dikenang karena memberi. Dan malam itu, di teras rumah kecil di tepi sawah, Rashid duduk sendiri memandangi langit. Ia tersenyum menatap bintang-bintang. Rina sudah memaafkanmu, Nak, tapi hidup tak bisa diulang. Yang bisa kita lakukan, hanya memperbaiki arah langkah. Langit malam semakin gelap. Angin berhembus lembut menyapu dedaunan. Dan dalam diam, seorang pria sederhana menutup hari terakhirnya bukan dengan pesta, bukan dengan sorotan kamera, tapi dengan memberi. Dengan ikhlas. Dengan tenang. Sudah seminggu sejak Rashid menyerahkan seluruh kekayaannya untuk desa. Ia kini hidup tenang di rumah kecil yang sama, bersama ibunya dan Reno. Namun ada satu hal yang belum ia ceritakan kepada siapapun. Setiap malam, ia menulis sesuatu di dalam kamar. Di atas meja kayu kecil, ia menggoreskan pulpen dengan tangan gemetar. Usianya yang makin lanjut membuat tubuhnya sering lelah. Tapi matanya tetap tajam saat menulis. Reno pernah bertanya, "Ayah nulis apa setiap malam?" Namun Rashid hanya menjawab, "Surat untuk seseorang, bukan untuk dikirim. Tapi biar dia tahu bahwa aku pernah mencintainya." Dan malam itu, tubuh Rashid mulai lemah. Ia tidur lebih cepat dari biasanya. Ibunya sudah lama terlelap. Reno pun mengunci rumah dan masuk ke kamarnya. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah malam yang berbeda. Keesokan paginya, Reno membuka pintu kamar ayahnya pelan-pelan. "Ayah!" Tak ada sahutan. Ia melangkah mendekat dan mendapati ayahnya masih dalam posisi tidur. Namun wajahnya begitu damai. Tangannya memegang sebuah amplop yang sedikit terbuka, terselip di bawah bantal. Reno mendekat. Jantungnya berdegup. Ia menyentuh tangan ayahnya dingin. "Ayah!" Reno tak mampu berkata lebih. Air matanya jatuh pelan, menyentuh tangan lelaki yang telah membesarkannya bukan dengan amarah, tapi dengan keteladanan. Di dalam amplop itu, ada sepucuk surat. Bukan surat warisan, bukan surat tanah, tapi surat sederhana dengan tulisan tangan yang penuh getaran. "Untuk Rina, kalau kau membaca ini, berarti aku sudah tak ada di dunia ini. Aku tidak menuliskan surat ini karena marah, tapi karena aku ingin kau tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang dulu meninggalkan dan siapa yang ditinggalkan. Aku menulis ini
Karena aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kau sadar telah menyakitiku. Semua yang kau buang, telah kutempa jadi kekuatan. Dan semua yang kau hina, telah menjadi alasan aku bertahan. Kau bukan orang jahat. Kau hanya tersesat oleh dunia yang silau. Aku harap kau temukan jalan kembali. Bukan padaku, tapi pada hatimu sendiri, yang dulu mungkin kau abaikan. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupku. Maaf, karena tidak sempat mengucapkannya langsung. Selamat tinggal, Rashid Darmawan. Hari pemakaman Rashid berlangsung sederhana. Tanpa karangan bunga mewah, tanpa barisan pejabat. Hanya warga desa, beberapa anak yatim yang dulu ia bantu, dan kerabat dekat yang ikut melepas kepergiannya. Reno berdiri di sisi pusara, menahan air mata. Tangannya menggenggam surat terakhir ayahnya. Surat yang belum ia serahkan kepada Rina. Namun ada satu hal yang membuat Reno terdiam. Beberapa langkah dari makam itu, seorang wanita berkerudung hitam berdiri sambil menggenggam bunga Kamboja putih. Wajahnya tirus. Matanya sembab. Itu Rina. Ia datang tanpa undangan. Tanpa ingin dilihat. Tanpa ingin dikenal. Ia hanya berdiri, menatap tanah merah itu sambil bergetar. Tangannya terus meremas bunga di genggaman. Reno mendekat. Ia berdiri di samping wanita itu, tak berkata apa-apa. Hanya menatap dalam diam. Aku tahu, aku tak pantas berdiri di sini, ucap Rina lirih. Reno tak menyela. Aku sudah menghancurkan hatinya. Dan aku tak sempat minta maaf. Reno merogoh sakunya, lalu menyerahkan surat berwarna coklat tua. Ayah menulis ini. Untuk ibu. Rina menatap surat itu dengan mata membesar. Ia ragu untuk menerimanya. Namun akhirnya mengambil juga dengan tangan gemetar. Ia membuka perlahan. Membaca setiap hurufnya. Dan di baris terakhir, ia tak kuasa menahan tangis. Tubuhnya berlutut di samping makam. Bahunya terguncang. Tangannya menekan tanah basah sambil mencium batu nisan. Maafkan aku, Rashid. Reno menunduk. Ia tahu ayahnya telah tenang. Dan ia juga tahu bahwa tak semua luka butuh dibalas dengan kemarahan. Sore itu, sebelum pulang, Rina berjalan ke halaman rumah kecil tempat Rashid biasa duduk minum teh. Ia duduk di kursi tua itu. Di sebelahnya, masih tergantung peci hitam Rashid yang tak pernah dilepasnya sampai akhir hayat. Rina menyentuh peci itu, menatap langit senja, dan berkata pelan, "Aku memang tak layak bersamamu. Tapi aku akan terus hidup untuk menebus semuanya." Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Rina mendirikan sebuah yayasan sosial bernama Yayasan Darmawan Cahaya Jiwa, yang khusus membantu para duda miskin, janda teraniaya, dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Ia menjual semua hartanya yang tersisa, bekerja dari nol, dan menolak setiap bentuk pujian. Saat diwawancara oleh media, ia hanya berkata, "Ada orang yang pernah aku hina karena miskin. Tapi dia ajarkan padaku arti kaya yang sebenarnya." Dan nama Rashid pun hidup dalam diam, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai lelaki sederhana yang meninggalkan jejak panjang di hati orang-orang yang pernah meremehkannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang paling sering direndahkan justru sedang menyimpan kekuatan yang belum terlihat. Bukan soal membalas hinaan dengan kemewahan, tapi tentang menjaga martabat tanpa harus memamerkan segalanya. Karena kemuliaan hanya bisa dilihat oleh hati yang tidak buta oleh dunia. Semoga kita tak lagi menilai manusia dari baju yang dipakai, tapi dari ketulusan yang mereka bawa. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.